kan ada layangan jatuh tuh, terus kan kita tuh kayak boro-boro gitu, dan aku yang menangnya. Nah karena aku dulu tomboy, jadi menangnya kayak main fisik-fisik gitu, daripada belajar. Terus sekarang gimana kan, kalau dulu tomboy, kalau sekarang gimana? Sekarang lebih ke girly. Girly, oke, girly guys. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Polban, present by Kemahasiswaan Polban. Bareng saya Taufik yang akan nemenin teman-teman semua di episode kali ini. Dan di episode kali ini spesial banget, kita kedatangan salah satu atlet, satu-satunya atlet yang mewakili cabur ini, yang akan mewakili Polban di Porseni di Banjarmasin nanti. Dan di sini ada Nirmala. Halo Nirmala. Halo. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu sama teman-teman semua. Boleh dari nama kamu siapa, jurusannya, sama cabur yang akan kamu nanti di Banjarmasin. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirmala Putri, biasa dipanggil Lala, dari jurusan akuntansi, dan nanti di Porseni yang ke-13 mau mewakili di cabang olahraga atletik. Atletik, Ya, emang karena satu-satunya atletik nanti di Banjarmasinnya buat di Polban. Oke, kita mulai aja nih. Kita mulai dari awal, kamu kenapa suka sama atletik, dari ya istilahnya, dan sejak kapan kamu suka atletik? Aku suka atletik tuh dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD, oke. Konyol banget gitu kan. Karena ceritanya emang bener konyol, karena waktu pas aku main gitu, waktu main aku kan sering main layangan gitu sama cowok. Nah terus kan ada layangan jatuh tuh, terus kan kita tuh kayak boro-boro gitu, dan aku yang menangnya. Nah dari situ kayak balapan sama cowok teh kayak gini nih. Terus waktu pas di sekolah, waktu pas pelajaran olahraga gitu kan ada pelajaran tentang main kastik. Terus di pos 2 ke pos 1 itu kan lumayan, jaraknya tuh lumayan agak jauh. Nah balapan juga sama cowok, dan aku yang menangnya, dilihatin sama guru olahraganya itu. Nah udah gitu pas ada perlombaan O2SN, guru olahraga tuh bilang kan ke Nirmala buat Nir coba ikutan di O2SN, siapa tahu menang. Nah gitu, iya bu, nanti coba ikutan deh. Nah didaftarin lah sama si ibu tuh di perlombaan, alhamdulillahnya menang. Alhamdulillah menang. Terus ke tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Nah di tingkat kabupaten ini kan ada pelatih gitulah, nggak kenal, bilang ke Lala tuh bilang kan, mau nggak latihan bareng sama saya, katanya nanti setiap hari ada uang saku. Nah itu yang bikin aku semangat, karena ada uang saku. Karena uang sakunya. Nah disitulah jadi keterusan sampai sekarang. Oke. Kan banyak ya cabur-cabur lain juga. Kenapa kamu tuh istilahnya lebih pilih atletik gitu? Karena kan banyak juga. Nah kenapa tuh? Karena lebih simpel. Oke. Terus kan dulu emang aku pernah ikutan olahraga taekwondo, karate, futsal. Futsal juga. Oke. Ya. Terus kan kalau dayung kan ribet ya di air. Terus futsal juga capek gitu lah latihannya. Kalau atlet itu nggak terlalu capek, jadi enak aja. Dan emang waktu pas lomba itu kan alhamdulillahnya menang. Terus kata pelatih itu bilang, Nirmala punya potensi. Di atletik, di lari ini, di sprinter. Udah Nirmala di sprinter aja. Kayak gitu sih. Jadi gara-gara itu. Tapi kamu kan tadi nyobain juga berarti ya, olahraga ini sempat nyobain juga. Apa aja tuh? Kayak kan taekwondo, karate, apa lagi? Futsal, dayung. Wah ini apa sih, olahraga berat semua ya ternyata itu yang dia cobain. Karena aku dulu tomboy, jadi senangnya kayak main fisik-fisik gitu, daripada belajar. Terus sekarang gimana kan, kalau dulu tomboy, kalau sekarang gimana? Sekarang lebih ke girly. Girly, oke, girly guys. Oke,
Selama kamu pastinya pernah ikutan turnamen kan? Pernah yang prestasi yang pernah kamu dapat yang paling tinggi atau yang paling apa ya? Berkesan lah buat kamu apa tuh? Yang paling berkesan sih di waktu Popnas, Porda sama Kejurnas. Ya, waktu Popnas tuh kan pertama dan terakhir gitu ikutan Popnas. Itu tuh posisinya lagi cedera. Ankle ya. Nah, terus dan ikut di nomor lompat jangkit juga, itu pertama kali turun di nomor lompat jangkit. Terus latihannya juga cuma sebentar karena kan waktu itu tuh udah beres Kejurnas langsung lomba lagi di Popnas. Jadi itu sih yang paling berkesan, bisa bawa medali perak sama perunggu di posisi lagi cedera. Wow, jadi lagi cedera tapi dapat medali. Iya. Wah. Terus kan rekor juga, mecahin rekor sendiri. Apa tuh rekor? Rekor lompat jangkit. Karena pertama kali. Terus kan emang rekor yang orang-orang gitu jauh lebih baik gitu, Nirmala jauh lebih baik dari mereka. Jadi seneng banget, paling berkesan. Oke. Sama di Porda. Kenapa Porda? Kan itu kan bisa lombanya tuh bareng sama senior yang udah nasional, udah internasional. Tapi Nirmala bisa bawa medali perak di Porda. Jadi padahal itu ngelawan yang senior yang udah internasional. Wow. Itu yang paling berkesan. Alhamdulillah. Berarti kamu tadi itu dari 5 SD. Kelas 5 SD, terus SMP juga atletik juga. SMP juga, SMA juga. Nah, waktu SMP lulus SMP tuh kan aku kayak ikutan tes klub gitu. Nah, di mana sih tes namanya tuh PPLP ya. PPLP tuh sulit banget masuk ke PPLP tuh karena emang yang dipilihnya tuh orang-orang yang kayak berpotensi. Nah, waktu pas aku ikutan seleksi itu, alhamdulillahnya bisa lolos ke babak berikutnya. Dan ada pengumuman tuh yang lolos nanti diem di asrama, satu penginapan di hotel. Di hotel. Oke. Enak juga gitu. Di hotel. Ya udah. Kayak gitu. Terus ada tes terakhir itu kayak tes psikotes ya di hotel itu. Nah, alhamdulillahnya waktu pas pengumuman keterima dan lolos tuh di PPLP. Tapi sebelumnya aku nggak tahu PPLP itu apa. Pas aku tanya ke teman, ternyata PPLP itu kayak klub yang udah bernama ya, udah punya nama gitu. Oh, kata aku teh ya udah, di situ teh kayak senang aja, bangga banget. Nah, jadi pengalaman aku tuh yang paling berkesan tuh bisa masuk PPLP, terus bisa juara di Popnas, juara di Porda, Kejurnas juga, alhamdulillahnya. Nah, udah sih itu aja. Oke. Berarti kamu SMA berarti emang full dengan latihan-latihan atletik? Iya, betul, full dengan latihan. Berarti kalau akademiknya gak terlalu. Akademiknya nggak terlalu, kayaknya kalau buat atlet gitu ya, latihan nomor 1, belajar nomor 2. Oke. Kayaknya aku ngerasain gitu. Oke. Terus sekarang kamu ada di Polban, bedanya apa tuh? Karena istilahnya kamu sekolah atlet lah istilahnya, sekolah atlet, tapi terus sekarang di Polban dengan kesibukan yang ada nih, gimana? Bedanya tuh sangat-sangat amat beda banget. Karena kan sangat amat beda, oke. Karena kan dulu waktu pas SMA tuh kan aku tuh berangkat sekolah tuh dari jam 9, pulang jam 12. Di sekolah juga, di kelas juga jarang ada guru, jarang belajar. Dan sekarang masuk Polban tuh emang setiap hari dari pagi sampai sore belajar terus. Dan aku juga di jurusan akuntansi, aku nggak ada basic hitung-hitungan. Jadi ke akunya juga sempat pasrah. Sempat pasrah. Tapi jangan pasrah. Tuh kalau sekarang udah mulai terbiasa. Udah mulai terbiasa. Oke. Tapi atletik masih jalan. Masih jalan. Walaupun dengan kesibukan yang ada di Polban. Ya. Oke. Aku mau tahu deh, kalau misalkan di atletik itu kan pasti banyak kategori atau nomor-nomornya gitu. Apa aja tuh? Di atletik tuh bukan lari doang ya, ada
lempar lembing, tolak peluru, lempar martil, 400 meter gawang, 400 meter, 100 meter, 100 meter gawang, lompat jauh, lompat jangkit, terus lompat tinggi ada, lompat galah ada, terus yang menengah 5.000 meter ada, 10.000 meter ada, terus 5.000 meter steeple cheese ada, kayak ada rintangan gitu. Banyak banget. Terus kamu ikutin semua nanti? Enggak. Terus yang nanti kamu di Porsoni apa aja tuh? Nanti di Porsoni aku ikutan di nomor 100 meter sama 200 meter. 200 meter? Iya. Oh, oke. Dari semua kategori yang kamu paling kuasai apa? Di nomor 100 meter sama lompat jangkit. Lompat jangkit itu kayak gimana sih? Lompat jangkit itu kayak kita lari, nanti kan ada kayak checkmat kita dihitung kan, udah dihitung sama kita. Dari checkmat itu kita lari 3 langkah, lompatan 3 lompat, habis itu mendarat ke pasir. Kalau lompat jauh tuh cuman kita lari, mendarat langsung lompat mendarat. Kalau jangkit lari, lompat, mendarat. Oke. Terus aku tuh pernah lihat kayak di TV yang atletnya itu ngelewatin gawang itu namanya apa tuh? Nah itu 100 meter gawang, 200 meter 400 meter gawang. 400 meter gawang. Jadi mereka tuh lari tapi sambil ngelewatin. Itu tuh gak boleh kena atau boleh kena sih? Boleh kena, cuman gak boleh jatuh. Gak boleh jatuh. Gak boleh sampai jatuh. Terus kalau misalkan jatuh tuh gimana? Kalau jatuh sih gak apa-apa ya, cuman ya rugi ke dianya juga, jadi memperlambat waktu gitu. Memperlambat waktu. Jadi itu juga pengaruh juga. Iya betul, dan kalau 100 meter juga kan kalau buat harus tinggi gitu. Jadi kan pas ngelewatinnya juga biar lebih mudah juga kalau misalnya di bawah kayak di bawah rata-rata gitu ketinggiannya, kayak 165 tuh udah cukup banget buat jadi pelari 100 meter gawang. Karena itu sih nanti bakalan semakin kita umurnya semakin tua gitu, senior, junior kan ada remaja, junior, senior, jadi ukuran si gawangnya tuh nanti bertambah tinggi juga gitu. Oke. Selama gimana? Ada gak sih lawan terberat yang pernah kamu hadapi gitu? Dari mana tuh? Ada sebenarnya ada. Dari Sulawesi. Oke, Sulawesi, Sumatera sama Jakarta. Nah itu kenapa tuh? Karena mungkin waktu itu aku gak kuat, mentalnya lemah. Kalau sekarang udah kuat? Insya Allah. Asik, oke. Terus potensinya juga emang lebih bagus gitu ya. Dia tinggi banget. Padahal kamu juga tinggi kan? Tapi dia lebih tinggi. Oke. Ini aku tadi ketemu aja sama kamu udah, waduh tinggi banget nih. Ya itulah. Itu terutama sih kalau sekarang menurut aku lawan terberat ya diri sendiri. Diri sendiri. Kenapa tuh? Karena yakin aja sama diri sendiri, sama kemampuan aku. Oke. Selama kamu kan istilahnya dari SD, mungkin dari kecil juga ya, sampai sekarang kuliah gitu. Kamu pernah ngerasain kayak jenuh gak sih? Jenuh pernah. Karena di atletik tuh kan kayak pemanasan lari. Program lari, pendinginan juga lari. Sampai pendinginan pun lari. Jogging. Kayak jogging di rumput gitu. Jadi kayak jenuh banget. Gak ada kayak game gitu, jarang ada games gitu. Terus kan yang paling bikin jenuhnya juga kayak di PHP-in terus soal bangsaku. Jadi yang bikin jenuh karena kan atlet juga kan butuh buat transportasi. Makan juga kan. Itulah kebutuhan sehari-hari juga banyak buat kayak vitamin gitu. Oke. Kita ke persiapan buat Porsoni. Kalau buat persiapan Porsoni nanti ke Banjarmasin, kamu udah ngapain aja nih buat persiapan? Persiapan sih terutama udah latihan lebih aktif lagi sekarang, setiap hari latihan pagi sore. Terus yang paling utama sih harus nguatin mental ya. Insya Allah kuat. Oke. Kamu udah gimana? Udah menganalisa belum sih buat
lawan-lawan kamu nanti di poros ini udah, apakah ada lawan terberat mungkin? Udah sih, tapi nggak mau nyebut. Nggak mau nyebut, oke. Ya semoga bisa gimana? Bisa juara lah. Amin, ngelawan walaupun ada lawan-lawan berat yang udah kamu analisa, tapi semoga juara ya. Amin. Oke. Sebelum kita tutup nih, boleh dong dari Lala minta dukungannya ke teman-teman Polban. Halo teman-teman, aku minta doanya buat nanti lomba perseni buat mewakilin Polban. Semoga aku bisa bawa pulang medali emas, amin. Amin. Semoga aku diberi kesehatan, amin. Diberi kelancaran, amin. Dan semoga apa yang disemogakan bisa tersemogakan. Amin. Oke. Kita doanya ya guys. Oh iya, satu lagi, boleh dong Instagramnya dari Lala apa? Oke, Instagramnya lala.anya3.ltr. Oke, di follow ya. Lupa. Insyaallah. Oke, makasih banget buat Lala. Semoga Lala bisa misalnya pulang tuh bisa mendapat emas di semua nomor. Semoga aja ya. Terutama mendapat emas, tapi bukan hanya atletik, semua cabur juga bisa pulang tuh membawa juara umum Polban. Amin. Makasih banget buat Lala udah mau diundang di sini. Terima kasih banget dan terima kasih udah menonton. And bye bye semuanya.